Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Visian. Oke deh teman-teman Visian, di sini udah ada Kak Salna selaku mawapres utama dari Vis UNJ. Halo Kak Salna. Halo Viva. Oke Kak Salna, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu Kak. Oke, halo Visian, nama saya Salsa Bilana Sution. Kalian bisa panggil saya Salsa. Dan di sini saya sebagai mawapres 1 Fakultas Ilmu Sosial. Nah Sobat Visian, sekarang kita bakal tanya-tanya nih sama Kak Salna. Halo Kak Salna, kira-kira gimana nih kabarnya Kak Salna hari ini? Oke Nanda, kabar aku baik banget nih buat kabar Nanda. Dan Viva gimana nih hari ini? Alhamdulillah baik Kak Salna. juga ya. Pastinya kita sekarang semangat banget nih Sobat Visian, karena kita bakal mewawancarai salah satu mawapres terbaik di Vis ya Kak Viva ya. Betul sekali. Nah kita mau nanya-nanya lagi nih, kira-kira Kak Salna tuh sibukannya apa sih sekarang ini? Oke Nanda, kalau sekarang ini aku kesibukannya yang pertama pasti menyusun skripsi ya, karena aku sudah mahasiswa semester akhir. Selain itu aku juga sedang melaksanakan praktek kerja mengajar, dan juga pasti masih ada kesibukan lain nih di Mawapres, seperti menjadi moderator dan juga aktivitas lainnya. Waduh, keren banget ya Kak Nanda ya. kesibukannya tuh banyak banget ya Kak Viva, tapi masih bisa nyempetin waktu nih buat wawancara kita dan juga untuk memberikan sharing-sharing serta pengetahuan dari Kak Salna kepada Sobat Vision nih. Betul. Wah keren banget nih ya. Oke nih, Kak Salna, ngomong-ngomong terkait Mawapres nih, aku pengen tanya nih, kenapa sih gitu Kak Salna memutuskan pengen join ke Mawapres? Oke, mungkin di sini aku bisa cerita ya. Awalnya tuh aku juga pernah jadi MC seperti kalian dan lain-lain. Dan di saat aku membacakan CV dari para pembicara yang keren-keren, itu aku tuh sangat tergugah gitu. Wah, mereka aja udah bisa sampai ke titik itu, kenapa aku nggak bisa mau maju lagi gitu. Dan oleh karena itu, aku beranikan diri nih buat mendaftar mahasiswa berprestasi, sehingga sampai aku ke titik ini gitu. Masya Allah, keren banget ya. Kadang kita juga belajar ya dari orang lain, jadi ketika kita lihat orang lain tuh bukannya kita insecure malah jadi kita terpuruk, tapi malah membangkitkan kita untuk semangat lagi berkembang ya Kak Salna. Betul sekali. Wah keren banget nih. Kira-kira mungkin Kak Salna bisa sharing-sharing nih ke teman-teman dari Vision. Kira-kira gimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial? Oke, Visian, sekarang aku mau share nih cara untuk menjadi mawapres di Fakultas Ilmu Sosial. Yang pertama akan ada seleksi dari fakultas, di mana seleksi fakultas ini kita juga mengikuti inkubator dari universitas. Seleksinya itu dalam waktu yang sangat panjang dan juga dalam aspek yang mendalam, seperti dari prestasi, lalu juga public speaking, sikap, dan lain-lain. Dan sampailah akhirnya kita ke 10 besar, lalu kita grand final. Grand final di Fakultas Ilmu Sosial ini yang paling utama disuduti adalah bahasa Inggris dan KTI atau gagasan kreatif. Dan sehingga saat kita terpilih menjadi juara 1, 2, ataupun 3, maka kita akan dikirim ke Mawapres Universitas. Begitu Nanda singkatnya. Waduh, berarti perjalanannya Kak Salna tuh panjang banget ya Kak Viva. Betul. Wah keren banget nih Kak Salna. Kak, ngomong-ngomong tadi soal tahapan-tahapan di Mawapres nih Kak, boleh tahu nggak Kak cerita sedikit kayak apa aja sih Kak kendala atau hambatan yang Kakak ngerasain saat menjalani tahap-tahap tersebut? Oke, mungkin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman Mawapres maupun Duta ya, yaitu tahapannya adalah waktu yang sangat panjang. Waktu yang lama, dan di situ kita juga tidak bisa meninggalkan kuliah ya, karena itu merupakan tanggung jawab kita, sehingga yang terpakai itu selain juga mental kita, otak kita, waktu kita, itu semua berbarengan dalam satu waktu gitu, sehingga saat itu juga lumayan sangat berat dijalani untuk bisa berhasil dalam seleksi Mawapres ini gitu. Mantap lah, keren banget Visian nih. Buat Visian yang mau daftar Mawapres, jangan lupa ya Kak untuk mengikuti tahapan-tahapannya, dan pastinya tahapan-tahapan itu juga memiliki manfaat untuk teman-teman semua. Bener banget nih Kak Viva. Dan mungkin Sobat Vision nih, nanti kalau udah masuk ke WJ terus ketemu Kak Salna, ingin nanya-nanya tentang mahasiswa berprestasi, bisa langsung nih, bisa di DM Kak Salnanya, atau mungkin kalau ketemu langsung sapa ya Kak Salna ya. Siap. Langsung boleh kan ya nanya-nanya langsung ke Kak Pasti. Salna tentang mahasiswa berprestasi. Wah keren banget nih. Nah ngomong-ngomong tentang prestasi akademik nih, nah kalau di maba ini kan pasti banyak banget nih antusias nih, ingin ikut organisasi, ingin ikut kepanitiaan, semuanya pengen diikutin kan ya Kak Salna. Salah satu contohnya itu mahasiswa berprestasi. Nah kalau di SMA kan kalau mahasiswa berprestasi itu kita kenalnya kayak orang-orang yang ikut OSN. Iya. Nah itu baru orang-orang yang bisa dibilang mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang pinter lah. Nah tapi kalau di kampus ini ketika orang ikut mahasiswa berprestasi atau mawapres, pasti mereka udah bisa diidentifikasi bahwa orang itu tersebut pinter ya Kak Salna. Nah kira-kira kalau di tingkat mahasiswa kan ada yang namanya PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan PKM ini kalau nggak salah ada di bagian dari seleksi mawapres juga gak sih Kak Salma? Nah itu boleh dijelasin nggak Kak Salma? Oke, sebenarnya jika PKM ini tidak termasuk dalam bagian Mawapres, namun
PKM dan Mawapres pastinya sama-sama bersinggungan ya, karena kita sama-sama program Kemendikbud secara langsung dan seleksinya itu berdasarkan dari fakultas terlebih dahulu gitu. Sehingga program-program yang kita jalankan itu banyak kemiripan, terutama dalam bidang akademik. Dan dari mahasiswa berprestasi pun sangat dituntut untuk juga mengikuti PKM dan juga berhasil di PKM gitu. Karena di Mawapres ini kita juga akan mengadakan sekolah PKM, kita akan bekerja sama dengan kelompok peneliti muda dan juga orang-orang yang lolos PKM tahun ini gitu Iva. Oke, mantap banget. Berarti emang PKM ini nggak ada di bagian seleksi Mawapres, tapi sebagai mahasiswa berprestasi harus turut andil untuk menyukseskan PKM itu di UNJ. Wah, keren banget nih Kak Salma. Oke nih, tadi kan Kak Salma juga udah jelasin ya kalau misalnya PKM itu dan Mawapres sama-sama bersinggungan. PKM itu juga salah satu nih program dari Kemendikbud ya Kak. Nah, menurut Kak Salma nih kenapa sih gitu mahasiswa FIS tuh harus ikut untuk PKM? Oke, mari kita lihat di 3 aspek dari mahasiswa. Salah satunya adalah pengabdian masyarakat dan juga penelitian, di mana PKM ini sangat mewujudkan hal tersebut. Melalui PKM kita itu dapat meneliti. Meneliti itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, namun juga bisa dalam bentuk program maupun video, sehingga kreativitas kalian itu bisa terasa sesuai dengan minat bakat kalian masing-masing. Dan dari Kemendikbud ini sangat memberikan aspek yang peluang sangat besar kepada kita, mulai dari pendanaan, akses, dan nama juga, sehingga saat kita mengikuti PKM itu banyak sekali hal yang bisa kita dapat selain kesuksesan dan juga prestasi. Tadi kalau Kak Salma udah jelasin ya teman-teman bahwa penelitian tuh nggak cuma tentang karya tulis aja Kak Salma ya, tapi ada tentang pengabdian, ada tentang videografi, penjelasan dan lain-lain. Kira-kira boleh nih Kak Salma dijelaskan nih secara detail. Kira-kira jenis dari PKM itu ada apa aja sih? Boleh nih. Oke Visian, untuk kalian yang ingin mengetahui jenis-jenis PKM, perhatikan video berikut ini. Sekarang ini tadi Bapak Direktur ya sudah katakan bahwa ada perubahan-perubahan. Ya. Tadi bukunya pun covernya, penampakannya ya itu sudah berubah. Warnanya yang awalnya kotak-kotak gitu, sekarang dia ada seni di situ. Nah ini jenis-jenis PKM yang baru di sini ya, walaupun isinya sama ya. Itu pertama adalah PKM Riset. Ya, program kreativitas mahasiswa riset. Dulu disebutnya PKMP. Ya, sekarang kita ikuti perkembangan istilah itu adalah PKM riset. PKM riset eksakta dan PKM riset sosial humaniora. Jadi masih ada 2, ya, riset eksakta dan kemudian riset sosial humaniora. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang yang bidang sosial ya, kami semua di sini karena ini paket lengkap yang saya katakan tadi. Jadi kita mewadahi eksakta juga memadai sosial humaniora ya. Nanti pun di dalam di PIMNAS itu pun ada kelas-kelas yang khusus untuk sosial humaniora. Dan kemudian yang kedua itu adalah PKM pengabdian pada masyarakat. Disingkatnya adalah PKM-PM. Kalau yang lalu disebutnya PKMM saja, ya. Sekarang namanya PM, PKM-PM, ya. Terus kemudian yang ketiga itu adalah PKM kewirausahaan, namanya PKMK. Masih ingat ya, kewirausahaan itu yang pelaku bisnisnya adalah siapa? Mahasiswa, ya. Itu. Kemudian ada PKM penerapan IPTEK. Nah, ini dulu namanya PKMT. Ya, ini adalah penerapan IPTEK. Ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa tahu kan singkatan IPTEK itu apa? Jadi kesannya itu tidak hanya teknologi, ya, tapi juga ada manajemennya. Kemudian juga bahkan ada seninya. Kemudian PKM Karsa Cipta, ya, masih sama. Nah, satu lagi ya, proposal yang mengajukan pendanaan ditambah lagi. Namanya PKN Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Nah, ini yang beda ya. Tahun 2020 PKM GFK itu mahasiswa mengajukan videonya ya, terus kemudian dinilai dan mendapatkan insentif.
Nah, kali ini tahun 2021, tolong dicatat ya, PKM GFK itu masuk masuk ke dalam seperti yang 5 bidang. Artinya mengajukan proposal pendanaan. Jadi ada RAB-nya. Ya, untuk apa? Untuk menyusun suatu video ya, yang kemudian nanti bersamaan dengan laporan kemajuan diunggah. Ya, nah, nanti akan dinilai, kemudian nanti akan dipilih mana yang masuk ke PIMNAS. Nah, kemudian yang 2 terakhir itu adalah PKM karya tulis. Ya, PKM karya tulis ini tidak mengajukan proposal, tapi mengajukan tulisannya. Dan di sini mendapatkan insentif. Ya, bedanya dengan yang di atas tadi, bahwa yang atas itu tadi ya, PKM 5 bidang dan PKM GFK, itu mahasiswa menyusun proposal untuk untuk mendapatkan pendanaan, kemudian pelaksanaan. Tapi kalau karya tulis itu menulis ya, ditulis, ada yang PKM AI itu adalah artikel ilmiah. Seluruh mahasiswa di sini boleh mengajukan PKM AI yang isinya adalah pekerjaan yang sudah selesai, pelaksanaan akademik yang sudah selesai, boleh ditulis ya. Aturannya semua ada di buku. Setelah ini nanti ada penjelasannya. Kemudian yang terakhir itu PKM gagasan tertulis ya. Isinya adalah tulisan juga, suatu gagasan yang bisa diimplementasikan tapi futuristik, imajinatif. Nah, Sobat Vision, tadi Kak Salna udah menjelaskan nih tentang jenis-jenis PKM melalui video yang telah Kak Salna sajikan. Betul banget tuh Bang Nanda. Tadi kan kita udah lihat ya ada berbagai macam nih, dari pengabdian ataupun pembuatan video. Nah, mungkin sekarang kita pengen nanya nih terkait alur-alur PKM. Kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih Kak alur-alur untuk mengikuti PKM ini? Oke, adik-adik Vision, alur-alur PKM ini terdiri dari berbagai hal. Yang pertama adalah sosialisasi dari dosen secara langsung, di mana PKM ini dipegang oleh dosen yang menjadi reviewer nasional, dan pastinya dosen yang sangat berpengalaman. Setelah sosialisasi langsung dari dosen, maka setiap prodi akan mengirimkan mahasiswanya terdiri dari beberapa kelompok untuk mengikuti dari PKM ini. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah pengajuan proposal, di mana pengajuan proposal PKM ini kita sebagai mahasiswa harus didampingi oleh dosen pembina. Dan seleksi dari proposal ini terdiri dari berbagai step, mulai dari revisi, lalu menulis lagi, sampai ke interview ataupun observasi secara langsung terkait hal yang akan kita tulis ataupun hal yang akan kita buat. Dan selanjutnya akan terpilihlah untuk PKM ataupun program yang akan didanai ataupun bisa lolos langsung ke PIMNAS, yaitu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Wah, kalau ngomong tentang penelitian atau karya tulis tuh kadang orang suka malas atau suka bingung nih tentang gimana sih cara membuat proposal yang baik dan benar. Jadi kayak orang tuh mikir, wah kayak buat proposal tuh sulit, jadi kayak udah keburu malas ya Kak Wifa ya. Kira-kira kita mau nanya nih sama Kak Salna, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan nih dalam melakukan pembuatan proposal nih? Oke, mungkin yang pertama, karena PKM ini kan banyak jenisnya, jadi harus disesuaikan dengan passion kalian. Karena step yang dilalui itu akan panjang dan berat, makanya jika kalian melakukan sesuai dengan minat bakat kalian, nah insya Allah, maka program yang akan kalian lakukan itu lancar dan pembuatan proposal pun lancar. Dan selanjutnya kita itu perlu memperhatikan mengenai masalah yang akan kita bahas gitu. Masalah yang akan kita bahas diusahakan untuk tipsnya nih ya, harus masalah yang masih jarang dibahas oleh kelompok lainnya, dan juga inovatif. Karena inovatif adalah kunci terpilihnya PKM kita akan didanai ataupun lolos PIMNAS. Begitu Nanda. Wah, berarti kembali lagi ya, kalau misalnya kita jago videografi nih, kita bisa nih melakukan PKM melalui videografi. Betul, nah, kalau karya tulis ya karya tulis. Dan juga identifikasi masalah yang ingin kita bawakan ya ke sana ya. Betul. Terus habis itu masalahnya ini apakah masalah yang sering dibahas atau jarang dibahas? Kalau jarang dibahas menjadi poin plus ya ke sana. Dan diberikan bumbu-bumbu inovasi dari teman-teman yang ingin memberikan karya tulis atau videografinya di video dan hasil karya tersebut ya ke sana ya. Dan tambahan Nanda, manfaatkan teknologi. Jadi untuk inovasi-inovasi yang berhubungan dengan teknologi ataupun aplikasi itu memiliki poin yang sangat plus di juri, karena kita kan pasti harus mensupport gitu ya pertumbuhan teknologi di Indonesia, terutama di kalangan mahasiswa gitu. Wah benar, berarti beradaptasi dengan teknologi juga penting ya Kak Salna. Betul. Wah keren banget nih. Oke deh, kan tadi Kak Salna udah ngomongin tentang proposal PKM ya Kak.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dengar-dengar katanya kalau misalkan kita pengen ngupload proposal PKM itu harus lewat SIM card Mawa ya Kak? Oh iya, benar. Boleh dong Kak dijelasin gimana sih Kak caranya kita menggunakan SIM card Mawa itu? Oke, jadi para Visian yang belum tahu singkat MAWA itu adalah program ataupun web resmi dari Universitas Negeri Jakarta yang tujuannya adalah untuk mendata prestasi mahasiswa, di mana prestasi mahasiswa yang terdaftar dalam ini nanti akan terhitung secara akademik untuk ijazah ataupun untuk keperluan akademik lainnya seperti PKM dan juga Mawapres. Dan di sini kita akan menjelaskan mengenai apa saja prestasi yang bisa masuk dalam singkat MAWA. Karena yang perlu kalian ketahui, prestasi itu tidak hanya juara 1, 2, 3 bidang akademik, melainkan jika kalian aktif di organisasi ataupun pengabdian masyarakat, itu bisa juga terhitung sebagai prestasi. Dan ini adalah penjelasannya mengenai prestasi apa saja yang bisa masuk ke dalam SIMKAD MAWA. Kemendikbudristek menghimbau perguruan tinggi untuk melakukan pengisian SIMKAD MAWA. Nah, apa sih itu SIMKAD MAWA? SIMKAD MAWA adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan. Pemeringkatan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu institusi yang akan berbanding lurus dengan peningkatan mutu lulusannya. Tujuan dari SIMKAD MAWA adalah mendorong perguruan tinggi untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemahasiswaan. Tujuan dari pendidikan adalah menciptakan lulusan yang berkualitas. Dengan adanya SIMKAD MAWA, Kemendikbudristek berharap perguruan tinggi bergairah mengikuti atau melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan melaporkannya di aplikasi SIMKAD MAWA. Kegiatan yang bisa dilaporkan diantaranya pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, proyek di desa, wirausaha, studi independen, rekognisi non-lomba, mental kebangsaan, kegiatan mandiri, dan juga kegiatan Belmawa. Ya, tadi teman-teman udah lihat nih ya penjelasan terkait SIMKAD MAWA. Yang pastinya SIMKAD MAWA ini berguna banget nih ya buat kita mahasiswa yang nantinya bisa menjadi lulusan terbaik. Bener gak Kak? Betul banget. Untuk kalian yang punya prestasi namun tidak didaftarkan, maka universitas tidak akan tahu. Dan jika kalian ingin menjadi mahasiswa terbaik atau mahasiswa berprestasi, kalian harus sering-sering mendaftarkan prestasi kalian ke SIMKAD MAWA apapun prestasinya. Nah, tadi Kak Salna tuh udah ngejelasin nih secara teknis gimana sih cara mengikuti PKM. Dan kita juga pengen tahu nih, kira-kira apa sih manfaat ketika kita ikut PKM nih Kak Salna? Oke, selain manfaat prestasi ataupun sertifikat yang pastinya akan berguna sekali ya untuk CV kalian di kemudian hari, PKM itu juga akan ada bentuk didanai, sehingga untuk teman-teman yang misalnya memiliki keinginan berwirausaha ataupun berbisnis, itu kalian bisa didanai langsung oleh pemerintah. Selain itu, untuk kalian yang akan melaksanakan program ataupun meluncurkan aplikasi, kalian di situ juga bisa berkenalan dengan pihak-pihak yang kompeten ataupun pihak-pihak yang kapabilitasnya tinggi untuk mewujudkan keinginan kalian ataupun aplikasi kalian. Begitu Nanda peluangnya. Wah, keren banget. Kira-kira di mahasiswa UNJ udah dapat apa aja sih Kak? Contohnya mungkin dari mahasiswa A, B, C, udah dapat ini itu dari pemerintah dan lain, boleh diceritain Kak Salna? Oke. Mungkin dari Fakultas Ilmu Sosial ini juga tahun ini ada teman kita yang didanai PKM-nya didanai sekian juta untuk mewujudkan keinginannya dan programnya gitu. Dan menurut kita itu juga sudah sangat keren Nanda, karena tidak semua orang bisa lolos didanai oleh ajang PKM yang termasuk sulit ini gitu Nanda. Wah, berarti mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial juga ada yang berprestasi dan hingga didanai ya oleh pemerintah. Berarti kalau udah di tahap itu udah keren banget ya Kak Salna ya. Betul sekali. Wah, nah Sobat Vision, misalnya Sobat Vision juga ingin sekeren dari mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial tersebut, Sobat Vision juga bisa nih bertanya-tanya dengan Kak Salna atau mencari tahu nih tentang mahasiswa berprestasi dan juga PKM, karena saling berhubungan ya Kak Salna. Dan mungkin bisa menjadi tahap awal nih buat teman-teman mahasiswa baru untuk mengembangkan dan juga untuk menciptakan semangat dari teman-teman untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Wah, keren banget nih. Oke deh, berarti tadi kita udah ngomong-ngomong ya terkait Mawapres, terkait program kreativitas mahasiswa, dan juga terkait SIMKAD MAWA. Boleh nih Kak, Kakak berikan pesan untuk maba biar dia ada semangat nih menjadi Mawapres dan juga untuk mengikuti PKM ini. Oke, mungkin ini pesan personal yang akan aku sampaikan kepada mahasiswa baru. Misalnya di sini kalian di Universitas Negeri Jakarta bukan pilihan pertama ataupun tidak sebahagia itu, ingatlah di sini yang terpenting adalah diri kalian, bukan tempatnya. Jadilah arus besar dimanapun kalian berada, karena jika kalian menjadi arus besar, maka kalian bisa dapat bermanfaat bagi sesama dan juga berprestasi pastinya. Tidak hanya untuk diri kalian sendiri, melainkan untuk masyarakat dan juga Universitas Negeri Jakarta. Tetap semangat dan jangan menyerah.
Wah, keren banget ya nih Mantap lah, Kak keren Wifa. banget. Nah, teman-teman Sobat Vision, mungkin apa yang tadi Kak Salma udah sampaikan bisa teman-teman serap nih untuk bisa mencontoh Kak Salma untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Sosial dan maupun di fakultas lainnya bersaing ya, jadi di Universitas Negeri Jakarta. Betul. Jadi teman-teman Visian tuh juga harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin ya Kak. Kayak contohnya tadi tuh untuk mengikuti Mapres atau mengikuti PKM ya. Dan nantinya juga bisa untuk membranding teman-teman juga. Oke deh, mungkin cukup sekian dari kita Sobat Vision mengenai materi yang telah kita sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Dan saya Nanda Fadli. Dan saya Wifa Karina. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.